Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang sebentar lagi akan pensiun dari Gubernur DKI Jakarta, dan setelah itu akan diganti dengan pejabat PLT yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Banyak publik yang berharap pengganti Pak Anies nanti paling tidak sepadan dengan Pak Anies Baswedan atau lebih baik dari Pak Anies. Harapannya karena Jakarta itu adalah kota metropolitan, kota padat penduduk dengan berbagai persoalan yang kompleks di Jakarta, maka perlu orang yang cukup cerdas untuk mengatasi persoalan di Jakarta. Masalah macet, masalah banjir, dan persoalan lain yang ada di Jakarta. Itu perlu orang yang cekatan, orang yang sigap untuk menyelesaikan banyak masalah di DKI Jakarta. Nah, sahabat Enjoy Channel, terkait Pak Anies Baswedan yang akan lengser atau akan selesai dari jabatannya ini, ada desakan dari PDIP DKI Jakarta yang ingin terus melakukan hak interpelasi walaupun Pak Anies itu lengser. Ini sesuatu yang cukup menarik dari PDIP. Pak Anies lengser, Pak Anies purna, tetapi isu interpelasi ini akan terus digulirkan. Jadi ada niat untuk melakukan hak interpelasi dari PDIP, walaupun Pak Anies sudah menjadi warga masyarakat biasa di DKI Jakarta. Padahal kemarin itu kita sudah lihat bersama Pak Anies sudah dipanggil KPK terkait Formula E. Jadi kalau ada misalkan ada unsur korupsinya, tentu pihak KPK sudah melakukan tindakan yang standar yang mesti dilakukan oleh KPK. Jadi saya pikir apakah perlu hak interpelasi itu dilakukan di DPRD DKI Jakarta, padahal ini sudah ditangani oleh KPK. Kalau ada unsur korupsi maka KPK akan melakukan tindakan terukur. Nah, ini apa motifnya dari PDIP ini kok mau menggelar hak interpelasi masalah Formula E, padahal Formula E sudah kemarin dipanggil Pak Anies Baswedan di KPK. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca dari kompas.com. Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tetap ingin hak interpelasi Formula E bergulir meski Anies sudah lengser. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan anggota Dewan masih akan menggulirkan hak interpelasi Formula E. Hal itu tetap bergulir meski Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah tidak lagi menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Jadi konteks evaluasi ini tidak terpaku terhadap masa bakti Anies Baswedan, karena kita tidak mau menyasar Anies Baswedan. Tapi yang mau kita sasar adalah mekanisme pengelolaan keuangan daerah, kata Gembong kepada wartawan Jumat 9 September 2022. Gembong mengatakan pihaknya tidak berniat untuk menekel atau melakukan kriminalisasi terhadap Anies dengan tetap mendorong adanya interpelasi Formula E. Ia menegaskan adanya interpelasi ini semata-mata untuk melakukan evaluasi keuangan daerah, terutama setelah ada penyelenggaraan Formula E. Yang mau kita kejar pengelolaan keuangan daerah dalam konteks yang digunakan gelaran Formula E, ujar dia. Menurut dia, ada banyak hal yang akan ditanyakan dalam pelaksanaan interpelasi Formula E. Pertanyaan tersebut masih terkait dengan dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD DKI Jakarta yang digunakan untuk balap mobil listrik itu. Gembong menjelaskan setelah penyelenggaraan Formula E, interpelasi tidak hanya menjadi forum untuk mempertanyakan program bernilai ratusan miliar itu. Dalam interpelasi ada evaluasi secara menyeluruh terkait penyelenggaraan, mulai dari manfaat hingga keuntungan dari Formula E. Sebagai informasi, interpelasi Formula E resmi digulirkan pada 26 Agustus 2021 oleh 33 anggota Dewan dan 2 fraksi yaitu PDIP dan fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI. Sidang paripurna interpelasi pertama kali digelar 28 September 2021, namun sidang diskors karena tidak memenuhi quorum.
Setelah lama ditunda, kini interpelasi Formula E kembali mencuat setelah penyelenggaraan balap mobil listrik itu sukses digelar 4 Juni 2022. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait hak interpelasi yang terus digulirkan oleh PDIP dan PSI. Walaupun katanya Pak Anies ini tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta atau Pak Anies ini sudah purna, tetapi yang disasar bukan Anies, bukan untuk menekel Anies, tetapi yang disasar adalah terkait keuangan daerah. Itu yang disampaikan oleh Gembong Warsono. Tapi apapun alasannya, ini punya dampak kepada Pak Anies Baswedan, karena intinya adalah untuk mengorek, untuk meneliti, untuk mengecek terkait APBD DKI Jakarta. Padahal kalau kita lihat masalah APBD DKI Jakarta ini kan sudah ada BPK yang mengecek, yang mengevaluasi keuangan dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Dan kemarin Pak Anies sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Itu artinya bahwa keuangan di Provinsi DKI Jakarta itu baik. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa PDIP maupun PSI ini kok terus menyerang Pak Anies Baswedan? Padahal Pak Anies ini akan purna, akan selesai. Kenapa kok tidak menyasar pada waktu itu Ahok misalnya? Ahok dulu kan ada masalah terkait sumber waras yang sampai hari ini juga masih dipertanyakan apakah selesai atau belum. Kenapa PSI atau PDIP kok tidak menyasar pada waktu itu Pak Ahok terkait sumber waras atau bus Jakarta yang kemarin itu tidak banyak bisa dipakai di DKI Jakarta, alias banyak yang mangkrak. Kenapa kok tidak diteliti masalah-masalah seperti itu, tetapi yang diserang terus kepada Pak Anies Baswedan? Jadi kalau kita melihat PDIP dan PSI ini terus mengejar, terus mengkritik, terus menyerang Pak Anies Baswedan dari awal Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa dari PDIP maupun PSI. Dan saya pikir itu juga tidak ada masalah mengkritisi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi ini tidak fair ketika terus menyerang Pak Anies Baswedan tetapi tidak menyerang gubernur yang sebelumnya pada waktu pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dipegang oleh Gubernur Ahok Jarot. Itu tidak banyak dikritisi oleh PDIP dan PSI. Karena PDIP dan PSI mendukung Ahok Jarot pada waktu gubernur di DKI Jakarta. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar. Karena komentar sahabat semua sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.